Pace bene, masih di mea culpa. Katanya sudah ditemukan identitas dari pelaku peledakan bom di gerbang Katedral Makassar. Yang si laki-laki berinisial LL dan dikatakan dia tergabung dengan kelompok JAD, Jamaah Ansharud Daulah. Si perempuan belum diketahui dengan pasti karena kondisi fisik pelaku serentak menjadi korban tidak bisa diidentifikasi dengan baik. Dan ternyata dikatakan bahwa si pria ini tergabung dengan kelompok JAD yang ada kaitannya dengan kelompok Daro. Kelompok Daro ini adalah kelompok teroris juga yang melakukan serangan di Filipina. Dan ini berbaiat ke ISIS, terafiliasi ke ISIS. Para sahabat, ada 3 ide yang saya pikir pantas untuk dipikirkan. Pertama, ketika dikatakan kami tidak takut, saya pikir itu tidak sungguh-sungguh benar. Ada orang tidak takut karena memang tidak mengalami peristiwa itu. Coba dibayangkan kalau kita ikut di peristiwa itu. Dan nanti di Kamis Putih kita masih harus ke gereja, di gereja yang sama. Akankah orang berani? Bahkan pemerintah bisa mengantisipasi ketakutan rakyat dengan mengirim personil, dengan mengirimkan tentara ke tempat kejadian. Itu tanda ketakutan, dan memang ketakutan ini kiranya menggerakkan kita untuk waspada dan lebih beriman. Kalau kita katakan tidak takut, berarti nanti si pelaku akan melakukan serangan yang lebih besar. Dan ketika kita mengatakan tidak takut, kita seolah-olah tidak ikut berempati dengan korban yang memang trauma atas peristiwa itu. Bagaimanapun secara psikologis akan mengalami serangan. Tetapi kalau kita katakan ya, ketakutan ini tidak menciutkan iman, ketakutan ini justru mendorong kita untuk lebih militan, ketakutan ini justru membuat kita semakin memasrahkan hidup kita kepada yang ilahi, saya pikir itu bisa kita terima. Kalau kita katakan tidak takut, boleh jadi benar karena tidak merasakan itu, tidak merupakan bagian real dari peristiwa itu. Kita tidak mendengar orang menangis atau melihat orang panik, atau kita tidak melihat tubuh tercecer itu secara langsung selain melihat itu di rekaman video. Yang kedua, ketika dikatakan jargon ini tidak ada kaitannya dengan agama, bagaimana bisa kita katakan tidak ada kaitannya dengan agama? To be honest, ya, kita harus hati-hati dengan mengatakan terhubung dengan agama tertentu. Tetapi mengapa dengan gampang disematkan ke agama? Itu bisa dipikirkan. Apakah karena pengajarnya memakai nama agama dan pengajar ini tidak didisiplinkan? Mengapa dengan gampang bisa meyakinkan orang dengan agama untuk melakukan serangan itu? Nah, oke, kita katakan agama dalam dirinya tidak mengajarkan kejahatan, tetapi mengapa ada pengajarnya mengajarkan itu? Nah, pengajar ini yang juga harus didisiplinkan oleh berbagai regula-regula, peraturan-peraturan. Maka ketika dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama, saya pikir ada. Tapi bagaimana kita mengaitkan itu? Ada orang yang berusaha menunggangi, katakan, atau membuat interpretasi yang, nah, siapa bisa meyakinkan kita itu interpretasi yang salah, itu tafsiran yang keliru. Nah, siapa yang punya otoritas yang mengatakan ini ajaran sebenarnya bukan yang seperti itu, jihad itu seperti ini, bukan seperti itu. Nah, ini sudah ranah lain, ini bukan wilayah kita. Sekali lagi harus hati-hati ketika memasuki ini. Tetapi kalaupun dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama, dalam arti tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, well, agama tidak bisa mengajar. Yang bisa mengajar adalah orang. Nah, dan orang mengajar dengan memakai agama ini. Nah, mengapa sampai ada celah, ada ruang untuk mengisi kolom agama di sini? Nah, ini juga sehingga dengan berkata tidak ada hubungan agama di sini, seolah-olah pihak yang aktif dalam agama tidak mengambil pusing dengan urusan ini. Dan itu kiranya tidak terjadi.
tokoh agama toh harus terlibat dalam hal ini. Nah, tokoh agama yang mana? Apakah tokoh agama Katolik yang terjun untuk membahas ini? Atau ada tokoh agama lain yang lebih terkait langsung dengan ini, yang harus mengambil pusing tentang ini, yang memandang ini sebagai satu peristiwa yang terjadi berulang kali dan rasanya harus ada evaluasi. Bukan pada ajaran, tetapi bagaimana sistem dalam proses belajarnya. Nah, yang ketiga ada yang mengatakan, oh ini kita tidak memberi ruang pada intoleransi. Ternyata ada ruang. Ternyata ada orang yang bisa memiliki kesempatan dan tempat untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain sebagai indoktrinasi. Kita katakan tidak ada tempat untuk intoleransi, ada. Buktinya ada serangan ini. Andai kata tidak ada ruang, pasti tidak ada proses indoktrinasi, tidak ada perekrutan dan eksekusi, tidak ada. Tetapi ada kesempatan, tetapi kesempatan ini tidak terdeteksi. Atau orang tahu tetapi tidak diberitahu. Beberapa pemikiran. Semoga ya kita tidak sedang membawa kepanikan, no. Tapi kita sedang memikirkan ini secara logis. Begitu ya. Maka pernyataan-pernyataan tadi, 3 pernyataan itu tidak dengan gampang dikatakan, oh kami tidak takut. Kita takut. Coba kamu bergereja di gereja yang sama hari Kamis ini, dengan kesadaran bahwa hari Minggu yang lalu, yaitu semalam Minggu Palma, terjadi serangan bom di sana. Pergilah bergereja ke situ. Dan saya tidak tahu. Ada ketakutan, tetapi bukan berarti takut membuat kita ciut untuk tidak pergi ke sana. Ada kewas-wasan. Fokus kita tidak lagi pada peristiwa Kamis Putih, Kamis Suci itu. Sudah terpecah pada kecemasan-kecemasan. Maka kita tidak takut, dan bagus kita takut. Takut dalam arti bukan berarti dikuasai oleh ketakutan itu, tetapi tergerak untuk lebih mengantisipasi secara psikologis, secara spiritual, dan secara fisik. Ada pengamanan dan hati kita pun diamankan dengan dua-dua. Semoga. Kadang justru dalam situasi ini semakin sulit berdoa untuk fokus berdoa. Dan yang kedua tadi, tidak ada kaitan agama, tidak bisa dikatakan tidak ada kaitan agama. Ada kaitan agama, tetapi bagaimana agama itu dikaitkan? Ada pengajar agamanya. Maka ketika dikatakan tidak ada kaitan agama, nanti tokoh-tokoh agama diam saja. Karena ini bukan wilayah saya. Karena kendaraannya agama, begitu keterkaitannya. Mengapa bisa dikendarai? Kuncinya di mana terletak? Apakah setiap orang bisa memegang kuncinya? Dan yang ketiga, tidak ada tempat bagi intoleransi. Ada tempat bagi intoleransi, diajarkan itu. Tapi underground, oke, boleh jadi. Ada tempatnya tapi tidak diketahui. Maka ini harus digali supaya disadari, diantisipasi oleh semua orang. Semoga harapan kita begitu. Pace bene.